Shalom, shalom, shalom semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari yang baru tentunya dengan sukacita, pengharapan, kemenangan yang daripada Tuhan. Dan saya mengajak setiap umat Tuhan, mari di pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh membuka hati kita. Karena saya mau berkata, tanpa kita meresponi Tuhan, maka Tuhan gak akan pernah bisa bekerja maksimal buat kita. Untuk itu mari buka hati kita dan izinkan Dia bekerja dengan maksimal. Dan hasilnya pun akan kita nikmati maksimal bersama dengan Tuhan kita Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur buat segala yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bisa bangun pagi ini karena Engkau. Kami ada hari ini karena Engkau. Bapa, kami mau hari ini sungguh-sungguh hidup kami terus dikuasai oleh Engkau. Kami mau hari ini sungguh-sungguh apa yang kami lakukan itu menyenangkan hati-Mu. Kami mau hari ini apa yang kami perbuat dalam pekerjaan kami, dalam perkataan kami, dalam tindakan kami, apapun yang kami perbuat Tuhan, kami rindu itu semua mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk itu kuasai kami Roh Kudus, kuasai kami. Engkau Roh penghibur, Engkau Roh penolong, Engkau penasehat bagi kami, mengajari kami supaya kami bisa terus mempermuliakan nama Bapa lewat segala yang kami kerjakan hari ini. Kami menyerahkan hari ini sekali lagi dalam tangan-Mu. Berkati setiap umat-Mu dalam segala aktivitas mereka di hari ini. Berkati setiap keluarga lepas keluarga. Berkati setiap deal-deal bisnis. Berkati setiap pergumulan demi pergumulan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau mengalami-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Panggil Dia Abba, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Amin. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku anak setia kepadamu.
Bapa, Bapa, Abba, Bapa, Abba, Bapa, Kau segalanya bagiku. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku anak setia kepadamu, jadikanku anak setia kepadamu, jadikanku anak setia kepadamu. Aku mau setia kepadamu, Engkaulah Bapa, Engkaulah segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa, Kau segalanya bagi kami. Dunia ini bisa memberikan segalanya, tetapi tidak segalanya itu sifatnya kekal. Tidak segalanya itu bisa membuat kami tetap tenang. Tidak segalanya itu membuat kami aman. Tetapi sangat beda ketika Engkau yang memberikan segalanya itu berasal daripadamu sendiri. Itu bisa membuat kami tenang, bisa membuat kami aman, bisa membuat kami mengalami damai sejahtera dan sukacita yang gak bisa habis oleh apapun.
Engkau segalanya bagi kami Bapa. Engkau segalanya. Oh Yesus, Engkau segalanya. Engkau segalanya. Engkau segalanya. Oh terima kasih. Terima kasih Bapa, buat waktu yang baru, buat hari yang Kau beri. Engkau sungguh berarti bagi kami. Oh, Engkaulah yang kami butuhkan dalam langkah kami, dalam keluarga kami. Oh, Bapa, Bapa, Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, kami mau hari ini kami boleh mengalami satu pengalaman dimensi yang baru bersama dengan Engkau. Kami gak mau kehidupan kami hanya sampai di dalam mata kaki kami. Kami gak mau hanya sampai di dalam lutut kami. Tapi kami mau tenggelam di dalam sungai kehidupan-Mu. Kami mau setiap saat, setiap waktu, setiap hari kami mengalami dimensi demi dimensi yang baru. Untuk itu Tuhan, tolong kami mau itu hari ini. Hati kami haus, hati kami lapar. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Kuasai segenap kehidupan kami hari ini. Kami gak mau sedikit pun melenceng dari sasaran-Mu Tuhan. Kami mau tepat kepada sasaran-Mu Tuhan Yesus. Bapa, arahkan kami terus lewat firman-Mu. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Firman-Mu itu terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu membuat kami bijaksana. Firman-Mu membuat kami mendapatkan nasihat demi nasihat. Karena dengan itu semua kami akan mengalami dimensi demi dimensi yang baru di dalam kerohanian kami. Terima kasih. Berfirmanlah bagi kami. Karena kami mau terus ada dalam jalan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, 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 dan shalom. Haleluya. Saya suka memberikan kata shalom itu double-double. Karena arti daripada kata shalom itu sangat baik sekali. Selain salam sejahtera, kita juga sedang melepaskan berkat buat orang yang mendengarnya. Kita sedang melepaskan perlindungan buat orang yang mendengarnya. Tetapi percayalah bahwa ketika kita melepaskan kata shalom, bukan hanya itu berlaku untuk orang yang mendengarnya saja, tetapi itu juga akan kembali kepada kita. Wow, luar biasa ya. Kalau kami di gereja lokal di mana saya mengembalakan, yang ada di bawah naungan daripada Rock Ministry, Bapak Gembala kami, Bapak senior kami yaitu Bapak Pendeta Timotius Arifin, beliau berkata tahun ini juga adalah tahun double-double. Haleluya, amin. Saya berdoa biarkan segala yang double-double daripada Tuhan Yesus itu terjadi buat setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya kasih satu tema yang saya harap ini betul-betul kita renungkan baik-baik ya hari ini. Yaitu apa? Obral janji. Wah. Ya, kita seringkali kalau dengar kata obral itu senang ya. Apalagi orang Indonesia. Waduh, dengar kata obral tuh senang banget ya. Apalagi kalau sampai setengah harga atau kalau perlu 90%. 99%. Ya, senang banget ya pokoknya. Tetapi kita mau lihat kembali dalam firman Tuhan bahwa ternyata
Tuhan itu paling gak suka kalau kita tuh ngobrol janji. Nah, itu dia. Karena ada banyak orang yang mengucapkan janji, tetapi janji tinggal janji. Coba kita baca dulu firman Tuhan ya. Amsal 15 ayat yang ke-23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Perhatikan. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Garis bawah itu kasih bold. Ya, kalau perlu jangan cuma di garis bawahi, jangan cuma dikasih bold. Kalau perlu pastikan itu nancep di dalam pikiran kita. Alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Amsal 25 ayat yang ke-11. Kita baca lagi. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Wow. Ini keren banget ini. Amsal ini mengingatkan setiap kita, perkataan kita harus tepat pada waktunya, dan perkataan yang tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas lagi di pinggan perak. Artinya itu sesuatu yang sangat berharga. Perkataan yang kita ucapkan, janji yang kita berikan, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Makanya itu saya mengajak semua kita ini kan orang-orang yang dipertunangkan dengan Kristus. Bahkan kehidupan kita ini kan harus berbuah, harus menjadi berkat bagi semua orang percaya ataupun juga bagi seluruh manusia. Itu kan yang Kristus ajarkan toh buat kita. Kalau itu sudah Kristus ajarkan buat kita, maka kita harus menghidupi itu semua supaya apa yang kita hidupi itu betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Saya katakan di awal tadi dalam doa yang saya ucapkan, ayo hari ini kita mau belajar masuk dalam dimensi yang lebih lagi. Kita mau semakin mengenal Dia lebih lagi, mempraktekkan firman-Nya lebih lagi. Mempraktekkan apa, Pak? Jangan sembarangan janji. Karena seringkali kita jumpai ada beberapa orang-orang di dalam kehidupannya belum bisa menjadi berkat, dan salah satu yang membuat mereka belum bisa menjadi berkat adalah mereka tidak memiliki penguasaan diri di dalam perkataannya. Haleluya. Amsal 4 ayat yang ke-24, bahasa Indonesia masa kini. Janganlah sekali-kali mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Jelas itu sudah. Apa itu sesuatu yang tidak benar? Salah satunya ojo sembarangan janji. Jangan asal-asal janji, itu loh. Jauhkanlah ucapan-ucapan dusta dan kata-kata yang dimaksud untuk menyesatkan orang. Ini yang kita harus sama-sama berubah. Coba kita mau jujur. Kadang-kadang kalau seseorang bercerita sesuatu sama kita kadang-kadang dengan mudah kita berkata, oke, aku akan tolong kamu. Oke, aku akan ke tempat kamu. Oke, aku akan telepon kamu. Oke, dan oke. Tapi hasilnya KO. Apa maksudnya KO, Pak Pendeta? Artinya kita hanya bisa berjanji tapi kita tidak menepati. Makanya muncullah lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah itu. Yang berbahaya adalah ketika anak-anak Tuhan ngalamin itu. Maksud saya anak-anak Tuhan yang mengucapkan janji. Satu kali saya tegur salah satu orang yang saya kenal. Karena saya kenal dan cukup baik, saya tegur.
Saya bilang, kamu tuh loh asal ngucapin janji. Tapi saya perhatikan setiap kata-kata janji yang kau ucapkan, itu hanya 20-30% yang kau genapi. Sisanya pasti nggak kau genapi. Loh kak, kok kakak bisa? Aku tahu kamu, saya bilang. Kalau kamu nggak bisa, jangan berjanji. Lebih baik kalau ada seseorang berkata kepadamu minta tolong dan seterusnya, jangan buru-buru, oke aku bantu kamu, tapi akhirnya engkau nggak bantu, saya bilang. Lebih baik engkau katakan seperti ini, aku coba dulu ya. Beda kan? Karena ketika katakanlah nih, saya janji sesuatu kepada Efraim. Wah, Efraim pasti mengharapkan itu kepada saya. Wajar dong, manusia kan. Tapi ketika saya nggak menepati janji saya kepada Efraim, apa yang terjadi? Efraim bisa diam, bisa lupa, tapi juga bisa ngambek dalam hati. Hanya dia dengan Tuhan yang tahu pastinya kan. Tetapi coba lihat, hanya gara-gara kita nggak menepati janji, seseorang udah mengalami yang namanya, saya menyebutnya gini, jatuh dalam dosa. Gara-gara siapa? Gara-gara dirinya? Bukan juga, nggak sepenuhnya gara-gara dia, tapi gara-gara saya yang berjanji, saya nggak menepatinya. Ketika seseorang minta tolong doa kepada saya, walaupun itu lewat WhatsApp ataupun lewat telepon, apa yang saya lakukan? Oke, saya akan doakan kamu. Seketika itu juga lewat telepon saya bisa doakan dia. Kalau lewat WhatsApp, seketika itu juga saya doakan dia. Lewat WhatsApp, Pak? Iya, saya doakan dia lewat WhatsApp. Karena kata-kata yang saya ucapkan secara tulisan itu adalah kata-kata doa saya buat dia. Tetapi saya nggak mau menunda, saya langsung do it, saya langsung lakukan. Jangan obral janji. Jangan obral janji. Karena tadi firman Tuhan sudah bilang, perkataan yang tepat pada waktunya itu seperti apel emas, men. Gila, itu berharga banget. Dengar baik-baik. Lewat perkataanmu engkau bisa melukai hati orang. Tetapi lewat perkataanmu juga engkau bisa menguatkan hidup seseorang. Dan lewat tindakanmu, apa yang kau ucapkan disertai sebuah tindakan, itu akan mengubahkan hati seseorang. Jadi ayo hari ini, mari kita fokus, jangan suka ngobrol janji. Entar gua ke situ ya. Seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi baru ke situ. Ya, saya nggak mau. Saya nggak mau. Beberapa waktu yang lalu, salah seorang rekan saya dari salah satu kota, dia WhatsApp saya. Singkat cerita, dia nitipin anaknya kepada saya dan istri saya. Karena kebetulan anaknya di daerah dekat tempat tinggal saya. Di WhatsApp itu saya bilang sama teman saya, oke, kasih nomor telepon anakmu, saya akan datengin dia. Dan saya betul datengin dia. Saya nggak perlu waktu lama, karena itu sudah janji saya. Itu janji saya. Saya datengin dia, saya jemput, saya bersama dengan istri saya, kami jemput dia, kami ajak dia keluar jalan makan dan seterusnya. Tapi saya sudah menepati janji saya. Saya mau berkata, bukankah Kristus ada di dalam hidup kita? Kalau Kristus itu ada dalam hidup kita, maka yang keluar juga Kristus dong. Masa Kristus ingkar janji sih? Enggak pernah. Kaulah Tuhan yang berjanji, kaulah Tuhan yang menepati. Itulah Yesus. Amin. Ayo hari ini jangan suka obral-obral janji. Jadi saya mau mengajak setiap kita kepada seluruh jemaat Tuhan. Mari hari ini kita fokus. Jangan punya kebiasaan ngobrol janji kepada orang lain hanya demi kepuasan diri sendiri, hanya demi pengakuan dari orang, ataupun juga hanya demi pujian daripada seseorang. Berubahlah menjadi orang yang bertanggung jawab dengan segala perkataan yang keluar dari mulut kita. Dan jangan menjadi batu sandungan lewat perkataan kita. Mari jemaat Tuhan, saya percaya
kita akan masuk dalam dimensi yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai. Biarkan firman Tuhan ini, program ini, betul-betul menjadi berkat buat setiap umat-Mu yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba serahkan seluruh umat Tuhan dalam tangan-Mu. Mereka yang bekerja, mereka yang studi, mereka yang berkeluarga, mereka yang punya bisnis, Tuhan. Berkati mereka, berkati mereka. Lindungi mereka, luputkan mereka daripada si jahat. Panah api si jahat aku hancurkan dalam nama Yesus. Tembok berapi-Mu ada di sekeliling umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa, setiap deal-deal bisnis, deal-deal usaha, apapun itu namanya, hamba berdoa, Engkau yang memberkati itu semua supaya menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berjalanlah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kesucian kepada kesucian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.